Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Irfan97 YouTube. Gimana kabar lu semua? Semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, di kesempatan video kali ini gue pengen ngasih unjuk caranya ngebreeding ikan cupang. Khususnya buat pemula, ngebreeding ikan cupang itu nggak ngasal, nggak sesuka hati. Ada proses yang harus kita lewatin nih. Makanya buat lu sebagai pemula, kalau nggak mau mengalami persentase kegagalan di saat ngebreeding ikan cupang, simak video ini sampai selesai, jangan di skip supaya lu nggak gagal paham. Yuk langsung aja nih, supaya lu pada nggak penasaran, supaya lu pada ngerti. Langkah awal itu yang harus kita siapin indukan ikan cupang, bre. Nah, seleksi indukan ikan cupang ini ada yang harus kita perhatiin. Pertama itu umur. Umur cewek ataupun cowok itu minimal di saat ngebreeding ikan 5 bulan. Maksimal 6-7 bulan dan seterusnya. Kalau lu ngawinin ikan cupang di bawah umur 5 bulan, kita ambil resiko kegagalan di perempuan ya. Telurnya ini nggak mateng. Bisa dikatakan pas lu udah berhasil ngebreeding, udah keluar telur ya, itu telurnya melepes ataupun mengalami pembusukan. Nah, yang kedua, si female ini daya tahan tubuhnya takutnya belum kuat di saat lagi proses perkawinan. Entah ending akhirnya dia netes, ngeluarin telur, terus dianya mati. Banyak nih di sosial media nih yang gue perhatiin. Bang, kok burayak saya mati satu demi persatu ya? Bang, kok burayak saya hilang ya? Bang, kok burayak saya yang jadi cuma sedikit ya? Nah, nih gue sedikit jelasin dulu. Burayak hilang itu sebenarnya nggak ada, bre. Dia bukan hilang, burayak itu mati terus nyaru sama kotoran yang mengendap. Jadi nggak kelihatan. Jadi lu beranggapan burayak itu hilang. Burayak itu kan sangat kecil, nyaru dengan kotoran-kotoran ikan, ya kan? Jadi lu harus perhatiin tuh kalau lu ngalamin kayak burayaknya mati satu demi persatu, burayaknya jadi sedikit. Lu perhatiin umur si ikan cupang ini harus jelas identitasnya. Takutnya pas lu beli ikan cupang itu lu nggak nanya umurnya berapa. Takutnya umurnya 4 bulan ataupun 4 bulan setengah. Makanya burayaknya prematur, nggak bisa bertahan sampai besar gitu, bre. Jadi hasil akhirnya itu sedikit pas sudah gedenya. Belum lagi lu masuk tahap sortir, top grade, grade A, grade B, best girl, selo. Kalau seandainya yang berhasil hidup sampai besar itu kebanyakan selo sama best girl, kan gak enak di lu rugi pakan. Itu dari si female. Kita ngeliat dari male. Kalau lu ngebreeding male di bawah umur 5 bulan, takut si male-nya ini nggak bisa jaga telur, ataupun telurnya udah berhasil menetas nih. Burayaknya kurang maksimal dia rawat. Gampang capek dianya, naik turun ngangkatin burayak. Itu ya, paham ya? Masalah umur. Jadi, kalau menurut gua, saran gua buat lu pemula, kalau pengen ngebreeding ikan cupang itu umurnya harus minimal 5 bulan. Kalau di bawah 5 bulan jangan coba-coba kalau lu nggak mau ngalamin persentase kegagalan yang lebih besar lagi. Umur 5 bulan aja belum tentu berhasil, apalagi di bawah 5 bulan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke seleksi size-nya. Misalkan si male-nya 5 bulan, si female-nya 5 bulan, usahakan size-nya sama besar. Dikatakan male-nya M, si female-nya M. Jangan male-nya M, female-nya S. Jangan, takutnya proses ngelipetnya itu gagal ataupun nggak bisa, kesulitan si male-nya ngelipetnya. Jadi usahakan sama besar supaya nggak mengalami persentase kegagalan di saat ngelipat si female-nya ini. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kalau lu udah nemu indukannya, identitasnya jelas, umurnya 5 bulan si cewek maupun si cowok, size-nya sama besar si cewek maupun si cowok, itu ada tahap proses perawatan lagi, bre, yang harus kita lewatin selama seminggu. Proses perawatannya itu kita taruh di wadah yang paling besar deh, usaha nggak besar-besar banget sih. Di toples 2 liter juga bisa, di toples 4 liter juga bisa, di akuarium juga bisa. Akuariumnya segini nih. Nih, tuh. Itu udah gue siapin akuariumnya.
di ember juga bisa. Di sini gue pengen proses pemindahan ya. Air nih, air juga penting. Air harus lu endapin 1-2 hari. Jangan lupakan garam. Garam juga udah gue taruhin, ketapang, garam ketapang. Oh iya, buat lu yang pengen tahu caranya ngebuat air ala gua, videonya ada di atas ini nih. Nih, oke. Ini air yang udah gue buat selama kurang lebihnya seminggu deh. Ada caranya di atas. Jadi gue tinggal tuangin lagi, nggak usah pakai ngendapin air lagi. Oh iya bang, kalau pakai air endapan boleh gak? Boleh, boleh. Siapa yang larang? Boleh, boleh. Nah nih bre, ikannya udah gue pindahin di akuarium. Tingginya 20 cm, lebarnya 15 cm, panjangnya 30 cm. Cukup besar lah tempatnya kalau buat ukuran plakat. Tapi gue nggak nyuruh lu ngewajibin pakai akuarium kayak gini. Di toples 4 liter pun bisa, di toples 2 liter pun bisa. Tapi jangan pakai botol aqua yang 1,5 liter itu. Takutnya proses pematangan telur si female ini nggak sempurna dan nggak banyak nih ngisi telurnya. Kita kan pengennya banyak nih ya kan, dan matang dengan sempurna. Jadi kita harus totalitas. Jadi gue ngejelasin secara perawatannya secara singkat ya, nggak dimasukin ke hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari ketujuh. Di sini kita konsisten melakukannya setiap hari dalam seminggu, dari mulai ngasih pakan, pergantian airnya. Pakannya 2 kali sehari, pagi dan sore. Pergantian airnya 3 hari sekali, gitu bre, selama seminggu. Jadi pakan harus kita kasih terus pakannya, supaya si female full telur dan telurnya matang. Si male juga supaya sehat dan bugar, kuat di saat proses breeding. Nah, ini kita kasih makan dulu bre. Tuh ya, tadi sesendok udah gue kasih. Nah, secukupnya aja kasih makan mah. Tuh, dah. Nah, secukupnya. Sip. Pagi, sore, setiap hari selama seminggu. Gua di video ini sampai nunjukin ke lu sampai anak burayak-burayaknya pada netes. Tungguin video gua, jangan skip video gua supaya lu nggak gagal paham. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua. Di sini udah 1 minggu ya gua proses perawatan. Sekarang gue tinggal proses breeding. Yuk, langsung aja nih. Nah nih, ikannya udah gue pindahin dari akuarium ke toples tadi malam. Dan airnya pun udah gue siapin, udah gue kasih garam, gue kasih ketapang. Di sini gue kasih plastik supaya tempat busa si male-nya ngebuat dan buat taruh telurnya. Jadi pas gini nggak jaminan buat naruh telur dan nggak jaminan si cowoknya bikin busa di sini. Bisa di mana aja. Cuman ini supaya dia bikinnya di sini. Yuk, langsung aja nih pindahin nih. Pertama cowoknya kita pindahin. Cowoknya kita pindahin. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Bang, kok lu nggak masuk proses perjodohan sih bang? Kalau gue pribadi sih nggak perlu ya, biar nggak makan waktu lama. Dan kalau lu mau masuk proses perjodohan pun boleh. Proses perjodohan pun berlangsung selama 1 hari, bisa juga setengah hari bre. Semua breeder kan punya tekniknya masing-masing, jadi tergantung breeder nyamannya pakai yang perjodohan atau enggak gitu bre. Yaudah yuk kita tutup aja langsung biar dia nyaman, biar langsung bikin busa. Dan gue harap di proses breeding ini jangan diintip-intip, biarin dia nyaman. Yaudah jangan kemana-mana, gue nanti bakalan nunjukin penampakan burayak-burayaknya. Tetap stay tune, see you in the next video. Bre, ini udah kebesokan harinya setelah masuk ke perkawinan. Sekarang coba kita lihat udah nelor apa belum. Kalau udah nelor kita angkat female-nya nih. Yuk, stay tune.
Udah nelor ya bre ya. Sekarang gua ambil female nih. Wih, hati ya bre ya. Maaf ya bre, gue cuman bisa ngasih unjuk fotonya. Gue takut Mela stres nih lama-lama di videoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Irfan97 YouTube. Nah ini kan udah ini kan udah 2 hari yang lalu nih setelah pengangkatan female dan si male-nya ngerawat telurnya. Sekarang kita pengen lihat nih burayaknya udah pada netes apa belum. Selagi udah netes, burayaknya udah bisa berenang apa belum. Kalau udah bisa berenang kita angkat nih. Kenapa kita angkat? Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak contohnya male-nya makan burayak. Walaupun naluri seorang ayah itu nggak ada yang namanya nyakitin seorang anak dan makan seorang anak ya. Tapi kan di sini gue manusia, gue takutnya lupa ngasih makan sampai 2 hari. Jadi ngerinya sifat kanibal si ikan ini ada gitu. Saking kelaparannya, jadi mau nggak mau dia harus makan anaknya kayak gitu. Nih kalau udah bisa berenang gue angkat nih male-nya. Yuk. Udah pada bisa berenang ya bre ya. Sorry nih, gue nyalain flashnya dulu. Sorry, sulit nih, agak sulit soalnya tempatnya susah. Banyak sih, udah lumayan banyak sih burayaknya. Gini aja deh. Oke, dulu. Gua angkat pakai tangan aja deh. Aduh. Sulit. Udah banyak nih burayaknya. Udah pada bisa berenang juga. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan panik, jangan kinap. Angkat. Ya, jatuh lagi. Dah, sip. Bismillahirrohmanirrohim. Udah kita lihat di tangan kita nggak ada ya burayaknya. Sip, aman. Bentar. Sip, aman. Di sini ada gak burayaknya ya? Tadi keserok, buat ngerinya keserok doang tadi. Jadi ini nih bre, menampakkan burayak-burayaknya nih. Tuh, kecil-kecil. Alhamdulillah sih udah pada bisa berenang semua. Tuh makanya udah gua angkat. Tuh. Lumayan banyak ya, banyak segini mah bukan lumayan, banyak lah. Udah, alhamdulillah, semoga sehat semua sampai besar. Ya bre, kelihatan ya burayak ya. Nih, tuh. Nah di sini tempat buat burayaknya udah gue siapin nih. Mau dari tempatnya styrofoam, mau dari airnya udah gue siapin. Airnya udah gue campur garam, udah gue kasih ketapang daunnya, cuman udah gue angkat daun ketapangnya. Jadi settingan airnya bikin serendah mungkin bre, karena dia ini burayak, berenangnya belum bisa banget, bahkan tenaganya masih lemah lah, kayak lu waktu kecil. Jadi lu harus settingin kecil aja airnya. Step seminggu lama-lama lu tekin 5 cm, 2 cm. Terus tekin lagi seiring seminggu naikin sesuai pertumbuhan burayaknya. Jadi kalau yang baru umur 3 hari lah kurang lebih nih. Iya, 3 hari awatan, telur, terus netes, belajar berenang. Ya, 3 hari lebih lah. Nih. Jadi kasihan kalau settingan airnya tinggi. Jadi mending tipis aja settingan airnya. Tuh bre, sebelum pemindahan ke kolam buat dia selama pembesaran, dari kolam pemijahan, dari tempat pemijahan ini lu giniin dulu bre sebelum lu pindahin.
biar dia nggak kaget sama airnya. Jadi lu giniin selama 15 menit atau enggak 10 menit aja bre, nggak usah lama-lama. Oh iya, usahain kalau lu pengangkatan melnya itu burayaknya udah pada di atas, udah pada bisa berenang semua ya bre. Dan tempatnya juga kalau untuk burayak umur 1 minggu ataupun di bawah 1 minggu ataupun 1 minggu lebih, itu usahakan di tempat tertutup yang terhindar langsung dari matahari dan gak langsung kehujanan bre. Jadi daya tahan tubuhnya itu tetap terjaga bre. Itu ya. Tuh. Ya udah bre, segitu aja video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang gak ngerti di lu, boleh lu tanya di kolom komentar. Di sini gue juga nggak yang merasa paling benar. Di sini gue juga sesama belajar lah, saling belajar. Kalau lu mau meraktekin cara gue, boleh lu praktekin. Ya udah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.